Halo semuanya, perkenalkan namaku Rizky Salania Alianto dengan NIM C24012210118. Di sini saya akan membuat video tentang reproduksi 2. Baiklah, sebelum itu kita telah mengetahui bahwa fekunditas dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah fekunditas nisbi, yang dimana fekunditas nisbi adalah jumlah telur persatuan berat atau panjang, sedangkan fekunditas mutlak atau total adalah fekunditas telur keseluruhan yang dihasilkan ikan selama hidupnya, mulai dari produksi pertama hingga sampai akhir. Lalu berikutnya adalah tentang diameter telur. Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dan suatu telur dengan diameter yang berskala yang sudah ditera. Fekunditas dan diameter yang diamati berasal dari ikan yang mencapai tahap perkembangan yang sudah matang. Informasi tentang TKG matang berguna untuk mengetahui tahap perkembangan gonad serta mengetahui pola pemijahan ikan. Lalu tentang fekunditas ikan perairan air tawar lebih rendah daripada fekunditas ikan laut atau ikan yang bermigrasi. Fekunditas individu bukan merupakan gambaran kapasitas reproduksi suatu populasi ikan, karena fekunditas suatu stok tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga waktu ikan matang, gonad, serta periode frekuensi pemijahan. Nikolsky 1963 menyatakan bahwa fekunditas ikan berhubungan erat dengan lingkungan, karena lingkungan dapat memengaruhi pertumbuhan panjang dan berat tubuh ikan, sedangkan berat dan panjang secara langsung berhubungan dengan fekunditas. June 1971 menyebutkan bahwa berat ovari dapat digunakan untuk menduga fekunditas, dan agar dapat memperoleh hasil yang tepat, maka hubungan fekunditas dengan berat akan harus diteliti secara beberapa tahun. Untuk tujuan praktikum sendiri adalah bertujuan untuk mengetahui jumlah telur ikan yang telah masak, mengetahui ukuran telur ikan untuk mengetahui perkembangan individu menjelang pemijahan, dan menduga produktivitas dan potensi produksi kelompok ikan. Untuk alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum tersebut adalah yang pertama menggunakan mikroskop, habis itu menggunakan trash bag, alat bedah, habis itu menggunakan kaca preparat, habis itu kaca petri, habis itu menggunakan sampel yang telah disiapkan, lalu menggunakan kertas label dan spidol permanen, lalu berikutnya menggunakan kain lap, lalu yang berikutnya menggunakan untuk metode kerja digunakan 2 metode kerja, yaitu gravimetrik dan volumetrik. Untuk tahapan prosedur yang telah saya lakukan ketika praktikum adalah yang pertama, telah menyiapkan gonad yang akan kita analisis. Yang kedua, gonad tersebut akan dibelah menjadi 3 bagian. Berikutnya lalu kita akan memburai gonad tersebut dan ditambahkan sedikit aquades. Lalu berikutnya kita akan memipet beberapa bagian dari gonad tersebut hingga mendapatkan 50 telur untuk diamati. Lalu hasil dari pipet tersebut akan kita taruh kepada kaca preparat yang di atasnya akan kita letakkan dengan cover glass yang akan kita letakkan di mikroskop. Lalu untuk yang berikutnya adalah menggunakan mikroskop untuk mengamati gonad atau telur yang telah kita burai. Dan langkah terakhir adalah mencatat hasil dari pengamatan kita.
Pengapalan yang kemarin kami lakukan adalah sebanyak 450 buah telur. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih.